Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Wah, hari Minggu yang cerah. Terima kasih Tuhan karena selalu menjaga saya hingga hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Wah, Ciki berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan gembira. Halo Ciki, selamat pagi. Hai Dombi, senang ketemu kamu. Adik-adik, senang juga ketemu adik-adik di rumah. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Tombi berharap adik-adik dan keluarga sehat-sehat ya. Tentu kita berharap wabah virus corona ini cepat berlalu. Amin. Karena kita pasti kangen banget ya ibadah sama-sama di gereja. Betul kan Ciki? Betul kata kamu Dombi. Betul adik-adik. Ingat ya bahwa dalam situasi apapun Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Dombi, sebelum kita mulai, sebelum kita berdoa nih, kita mau baca Alkitab dulu. Oke. Nah, adik-adik di rumah ambil Alkitabnya. Papa mama juga bantu adik-adik supaya bisa buka Alkitabnya. Sudah? Nah, kita mau buka di Lukas 16 ayat 10. Sudah ketemu? Belum? Ditunggu, enggak apa-apa. Papa mama, coba adik-adik yang belum bisa buka dibantu. Di mana, Dombi? Dari Lukas 16 ayat 10. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Coba sekali lagi ya Dombi. Oke. Kok adik-adiknya kayak belum baca keras gitu loh. Baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Good. Sekarang kita berdoa Dombi. Oke. Adik-adik di rumah kita berdoa ya. Yuk, Ciki yang akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan juga selalu menyertai saya dan keluarga. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan juga terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang Dombi mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama. Wah, betul. Aku setuju sama kamu Dombi. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Just for Christ, I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan
aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujiannya sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Wah, Ciki, suaramu bagus dan merdu loh. Berarti kamu ini pandai bernyanyi ya. Kalau nyanyi tuh ya suaramu tuh nyaring dan jelas. Hahaha. Tombi, apa? Suaraku apa lagi? Terus aku jadi kepingin deh kayak kamu bisa nyanyi. Tombi, gak usah sedih. Aku dulu juga nggak bisa nyanyi seperti ini. Masa sih? Iya. Terus aku belajar ikut paduan suara di gereja. Oh. Pelan-pelan suaraku jadi nyaring, keras, nggak fales. Terus jadi bagus gini. Dombi kalau mau pasti bisa. Jadi suara kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi Dombi itu suka malu kalau suruh nyanyi depan banyak orang. Suaranya gak bisa keras. Tapi Dombi itu suka bantu mama memasak di rumah. Oh. Dombi itu ya udah bisa bikin puding, Oh ya? bikin nasi goreng. Terus udah bisa bikin cupcake rasa coklat. Enak. Wah, Dombi kamu jago masak itu. Pandai berarti. Kapan-kapan ikut Master Chef Indonesia. Wah, kalau Ciki nggak bisa masak, Ciki bisanya makan. Dombi, kita punya kepandaian berbeda-beda. Itu karena Tuhan menciptakan kita berbeda untuk saling melengkapi. Bener Ciki, kita itu harus bersyukur ya menjadi anak Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Karena kita telah dipilih dan ditebus untuk menjadi anak Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Oh, aku jadi ingat ada lagu Sunday School yang gerakannya gini nih, lagu sekolah minggunya. Judulnya I'm the Chosen One. Oh iya. Kita nyanyi sama-sama ya Domi. Oke. Adik-adik juga ya nyanyi ya. Ku dipilih ditebus jadi anaknya, semua karena anugerahnya. Aku dipilih ditebus menjadi anaknya, beritakan kasih ajaibnya. Ku dipilih ditebus jadi anaknya, semua karena anugerahnya. Aku dipilih ditebus menjadi anaknya, beritakan kasih ajaibnya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilihku. Kasih-Nya kekal abadi, takkan pernah berubah. Tak berubah, ku dipilih ditebus jadi anaknya, semua karena anugerahnya. Aku dipilih ditebus menjadi anaknya, beritakan kasih ajaibnya. Halo Ciki. Hai. Halo Dombi. Dari jauh aku mendengar suara kalian yang bersemangat memuji nama Tuhan. Lalu aku terbang-terbang mencari suara kalian. Akhirnya kita ketemu di sini. Suara kalian bagus sekali. Masa sih Kepi?
aku ini gak pandai bernyanyi loh. Kalau Ciki kan memang pandai bernyanyi, soalnya ikut paduan suara di gereja. Bagus kok. Suara Dombi, suara Ciki, bagus sekali. Pokoknya top deh. Wah, terima kasih Kepi. Kepi, ini Dombi tuh lo pinter tahu. Dia tuh jago masak. Dia itu juga pinter nyanyi. Bakatnya banyak loh Kepi. Aku nggak bisa masak. Aku cuma bisa makan. Aku nggak pinter kayak Dombi. Aku nggak bisa kayak Dombi. Ciki, kamu jangan bersedih. Aku juga tidak pandai memasak. Kata mamaku, aku pandai menghafal dan berhitung. Ciki, aku yakin kamu pasti punya kelebihan yang lainnya. Coba diingat-ingat Ciki, apa kelebihanmu yang lainnya? Oh, aku tahu. Ciki itu pandai menggambar. Ciki kan pernah dapat juara 1 lomba menggambar di sekolah. Oh iya, kata mama, kakak sama adik aku, lukisanku itu bagus. Oh, berarti aku bisa menggambar ya? Hore, berarti aku pandai menggambar. Dombi, Ciki, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan bakat dan kepandaian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita ini istimewa dan berharga loh di mata Tuhan. Nah, Ciki jangan sedih lagi ya. Gimana kalau kita nyanyi sama-sama yuk? Iya, aku sudah nggak sedih lagi. Karena kita semua ini istimewa di mata Tuhan. Kepi, Dombi, kita nyanyi lagu Aku Istimewa. Adik-adik juga ya. Ayo nyanyi sama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kepi, Ciki, aku pulang dulu ya. Kan aku sudah cukup lama main sama kalian. Aku pulang dulu ya. Dah. Dadah Dombi. Kepi, ternyata kepandaian kita tuh berbeda-beda. Ada yang pinter gambar, ada yang jago masak, ada yang pinter nyanyi juga. Ciki, kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan manusia
dengan bakat dan kepandaian masing-masing. Kita harus menghargai bakat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ciki, Ya, aku pernah mendengar cerita ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di depan banyak orang di Bukit Zaitun. oh gitu, ya. Cerita yang aku dengar, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang talenta. Banyak orang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Aku mendengarkan sampai selesai semua yang diceritakan Tuhan Yesus tentang talenta. Ciki-ciki, Ya, apa kamu mau mendengarkan perumpamaan tentang talenta ini? mau Kepi, aku mau dengarkan. Adik-adik di rumah juga pasti mau mendengarkannya. Ciki dan adik-adik di rumah, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, Kakak Kepe mengajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami dan pikiran kami. Tolong kami untuk mengerti isi dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan duduk dengan tenang dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perumpamaan tentang talenta dicatat di dalam Alkitab, di kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dan ayat Mas diambil dari Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalian bisa membacanya bersama papa dan mama di rumah. Inilah ceritanya. Ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Tuan itu memanggil ketiga hambanya dan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Adik-adik, 1 talenta itu adalah jumlah uang yang sangat banyak. Masing-masing diberikan menurut kesanggupan mereka. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Wah, aku sungguh beruntung diberi 5 talenta oleh tuanku. Aku akan menggunakan talenta ini untuk modal aku bekerja. Bertani atau berkebun, oke juga kayaknya. Aku akan membeli sawah dan kebun, menanam gandum, jagung, bahkan anggur. Nanti setelah panen bisa dijual dan aku pasti akan untung banyak. Talentaku juga akan bertambah. This is a good idea. Aku mendapatkan 2 talenta. Ini jumlah yang cukup banyak. Supaya bisa menjadi lebih banyak lagi, aku akan menggunakannya untuk modal berdagang. Berjualan di pasar, menjadi pedagang makanan atau hewan ternak, keledai, sapi, atau unta. Sehingga aku bisa memperoleh untung. Talentaku nanti pasti akan bertambah banyak. Seumur hidup, aku tidak pernah memegang harta sebanyak ini. Aku takut hilang, takut dicuri. Nanti tuanku pasti akan marah kepadaku. Tuanku kalau marah,
sangat menakutkan. Jadi, lebih baik aku akan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan 1 talentaku ini. Suatu hari, tuan itu pulang dan memanggil ketiga hambanya. Dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuan, 2 talenta Tuhan yang percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuan, aku takut talenta yang Tuhan berikan hilang. Jadi aku pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Tuan, ini terimalah talenta kepunyaan Tuan. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang berdagang, supaya sekarang aku bisa menerima keuntungannya. Adik-adik, hamba pertama yang menerima 5 talenta bekerja dengan rajin dan beroleh untung 5 talenta. Jadi sekarang punya berapa talenta adik-adik? 5 talenta ditambah 5 talenta, hasilnya adalah 10 talenta. Hamba kedua yang menerima 2 talenta bekerja keras siang dan malam. Dari 2 talenta ia memperoleh 2 talenta lagi. 2 talenta ditambah 2 talenta menjadi berapa ya? Betul, 4 talenta ya adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan hamba ketiga? 1 talenta yang dia terima itu diapakan ya? Ternyata karena takut dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu di dalam tanah. Ini perbuatan yang salah adik-adik. Jangan ditiru ya. Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta. Hamba ini malas dan takut, sehingga talentanya tidak bertambah. Tuhan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Halo adik-adik di rumah, barusan kalian mendengarkan perumpamaan tentang talenta. Adik-adik, Tuhan memberikan talenta sesuai dengan apa yang dapat dilakukan oleh adik-adik. Ups, tunggu. Apa ya maksudnya? Tuhan memberikan talenta sesuai dengan apa yang dapat dilakukan oleh adik-adik. Kakak Kepik akan menjelaskan ya. Setiap adik-adik diberi kepandaian sendiri-sendiri. Ada teman kalian yang namanya Joshua. Wah, Joshua ini adik-adik diberi Tuhan kepandaian dalam pelajaran. Wah, Joshua ini kalau sudah menghafal ibu kota negara Prancis, mata uangnya negara India, pakaian nasionalnya Amerika,
lagu kebangsaannya negara Jepang. Waduh, pokoknya Joshua ini pintar, semuanya hafal. Sampai adik-adik Joshua ini dijuluki kamus berjalan. Tuhan memberikan Joshua kepandaian dalam pelajaran. Wah, ada lagi teman kalian namanya Joy. Kalau Joy sudah menendang bola, wah, tidak bisa menangkap bolanya. Karena apa? Kalau Joy sudah menendang bola, sangat keras. Tuhan memberikan Joy kepandaian dalam olahraga sepak bola. Ada lagi teman kalian yang namanya Fani. Fani ini suka berbagi apa yang Fani punya. Dengarkan. Wih, suaranya. Merdu. Suaranya Nana bagus sekali. Tuhan memberikan Nana kepandaian menyanyi. Pokoknya, kalau Nana sudah menyanyi, merinding. Suaranya merdu, suaranya bagus. Ada lagi adik-adik, teman kalian namanya Fabio. Fabio ini pandai cari teman. Nah, adik-adik, semua talenta yang Tuhan berikan, pakailah ini untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah kepandaian kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adik-adik, Tuhan memberikan kepandaian kepada kita untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Apa ya artinya? Dengan kepandaian yang kita miliki harus dipakai untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Contohnya seperti ini. Adik-adik yang pandai dalam pelajaran, jangan sombong. Kalian harus menolong teman kalian yang kesulitan dalam belajar. Dengan kepandaian yang dimiliki, hasilkanlah hal-hal yang baik, yaitu tidak sombong. Bahkan mau mengajari temannya yang kesulitan dalam belajar. Adik-adik yang pandai cari teman, carilah teman yang membuat kita jadi baik. No. Aku tidak mau jadi anak yang malas belajar. No. Aku tidak mau jadi anak yang nakal. Karena itu, aku harus mencari teman yang baik. Supaya aku jadi anak yang rajin belajar. Jadi anak yang tidak nakal. Ada lagi adik-adik, lebih baik lagi kalau kita bisa membuat teman kita jadi lebih baik. Gimana ya caranya membuat teman kita jadi lebih baik? Teman-teman, ingat ya, jangan lupa harus rajin belajar walaupun di rumah. Kerjakan semua tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru dengan sungguh-sungguh. Ingat, hari Minggu beribadah dengan setia. Seperti hari ini, kita ibadah online sama-sama. Dan juga rajinlah membaca firman Tuhan tiap hari. Dan tekun berdoa kepada Tuhan. Wah, anak pandai tidak sombong, malah mau menjelaskan teman-temannya yang kesulitan dalam belajar. Wah, anak Tuhan suka berbagi. Adik-adik,
Tuhan memberikan semua kepandaian supaya kita memakainya untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Adik-adik, di bulan Mei ini kita memperingati Hari Pentakosta. Hayo adik-adik di rumah, siapa yang tahu apa sih artinya Hari Pentakosta itu? Betul, Hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada murid-murid di Yerusalem. Roh Kudus yang ada di dalam hati murid-murid Tuhan membuat murid-murid Tuhan berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan murid-murid Tuhan menyaksikan dan mengakui bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan. Saat adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik. Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik akan menolong kalian untuk memakai talenta, kepandaian yang Tuhan berikan supaya nama Tuhan dikenal melalui kepandaian dan bakat yang kalian punyai. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1. Semua kepandaian yang kalian miliki harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. 2. Kepandaian yang Tuhan sudah berikan, bakat yang kalian miliki dipakai untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik akan menolong kalian untuk memakai talenta, bakat, kepandaian yang kalian miliki supaya nama Tuhan dikenal melalui talenta dan kepandaian yang kalian miliki. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang Kakak Kepik mengajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kepandaian, talenta, bakat yang berbeda-beda kepada kami masing-masing. Tolong kami Tuhan memakai kepandaian kami untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menolong teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kepik. Aku sekarang akan berusaha menggunakan bakat, talenta, dan kepandaianku untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau jadi seperti hamba 1 dan hamba 2. Gak mau yang hamba 3. Kita berbuat dosa kalau seperti itu. Betul Ciki, it's very good. Ciki, Ya. sebelum kita berpisah dengan adik-adik di rumah, bagaimana kalau kita menyanyikan satu buah lagu? Betul, setuju. Di hari Pentakosta ini adik-adik, kita bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup dan memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala dosa. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik
bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Nah, Kepi, adik-adik di rumah, sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Ciki yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami sekeluarga. Tuhan tolong berkati Papa dan Mama dalam masa-masa sekarang. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan juga tolong setiap kami anak-anak-Mu dalam belajar di rumah, dalam bermain, dalam melakukan aktivitas, supaya Tuhan berikan kami kesehatan yang baik dan Tuhan senantiasa menjaga kami terus dan terus. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Dadah.